Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Zuma Herbal. Pagi ini teman-teman, saya akan menjawab pertanyaan seorang klien, yaitu dia itu masih sangat muda dan usianya tuh baru 25 tahun. Masya Allah, masih muda banget. Tapi dia penderita kanker nasofaring, yaitu kanker yang di tulang itu loh, seperti yang dekat hidung. Nah di situ ya, kalau saya menjelaskannya nanti panjang kali lebar ya. Pokoknya di situ deh. Jadi di tenggorokan, kalau kita buka mulut itu di situ itu ada seperti kayak benjolan gitu. Nah begitu ya Mbak, itu sakitnya kayak gitu. Itu sudah stadium berapa, tapi dia nggak cerita, cuma dia nanya, ibu bisa nggak kanker yang sudah ganas, yang sudah merajalela bisa sembuh nggak, dia nanya saya bilang sembuh itu dari Allah Mbak, saya nggak bisa jawab, saya gitu, tergantung qadar. Kalau Allah mengodarkan sampean sembuh ya insya Allah pasti sembuh, tapi tentunya harus ikhtiar gitu kan. Kalau Allah nggak mengodar Mbak sembuh ya nggak sembuh gitu aja ya. Saya nggak bisa ngasih jawaban pasti gitu loh. Tapi kita tetap harus usaha ya Mbak ya. Dan ini nanti akan saya share cara meracik obat untuk kanker bagi kalian semuanya yang sedang menderita kanker, mungkin orang tua kalian, ibu kalian, atau tante, atau anak, semuanya silahkan kalian siapkan bolpen dan pensil, karena ini resep nggak saya catat di deskripsi ya teman-teman, karena di sini bukan tempatnya pelatihan herbal ya kan. Kalau Anda ingin bisa meracik herbal, saya juga buka pelatihan herbal online. Bayarnya nggak mahal-mahal banget, tapi juga nggak murah-murah banget, tapi ilmunya sangat mahal. Bisa kalian untuk menolong orang, mengobati diri sendiri, bagaimana caranya menaker, temu putih itu seperti apa, nah kayak gitu ya. Oke, yang baru datang, yang baru kenal dengan channel saya ini, monggo subscribe dulu. Dengan Anda subscribe itu sangat berarti bagi kami untuk membesarkan channel-channel kami. Dan bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Oke, kali ini kita akan membahas penyembuhan kanker tanpa kemoterapi. Ya, karena banyak banget orang yang takut dengan efeknya. Jadi ini saya ngasih solusi, ya semoga cocok, karena setiap tubuh itu beda ya teman-teman. Saya nggak berani jamin 100% pasti kalian sembuh, saya nggak berani ngomong begitu. Tapi kalau DM dengan metode tapi kalau kalian tuh DM diabetes tipe 2, terus kalian itu mau ngikutin diet Zuma Herbal yang ala-ala keto, itu saya jamin, saya berani jamin ya, 3 hari sampai 7 hari itu pasti turun gula darahnya, itu insya Allah pasti turun kalau kalian mau ngikutin pola makan Zuma Herbal. Caranya bagaimana? Ikutin video saya terus, yang ke belakang maupun yang ke depan. Tapi kali ini kita akan bahas kanker ya, penyebab kanker apa dan bagaimana cara penanggulangannya itu nggak perlu saya jelaskan di sini ya, itu bukan hak saya yang ngasih obatnya saja. Nanti waktunya habis. Oke, bagi Mbak itu namanya siapa ya, saya lupa, saya sebut aja Mbak Sri ya, padahal namanya bukan Mbak Sri ya. Mbak Sri dia juga bilang, Mbak ada itu ya gangguan mah juga ya. Iya Bu, saya ini kebetulan, saya ini kenapa ya Bu, umur saya baru 25 tapi saya tuh banyak penyakit, kata dia. Saya ada itu asam lambung, dan ini kanker nasofaring saya itu sakit banget. Iya memang ya, saya bisa membayangkan kalau di daerah situ itu benar-benar memang pasti pusing, sakit, cenut-cenut gak karu-karuan ya. Dan Mbak ini juga punya bayi ya Mbak ya, punya bayi ya. Ya jadi sabar ya Mbak ya, sabar, banyak doa. Kalau saya sarankan itu
sebagai orang muslim ya, yang muslim sholatlah malam, mendekat dulu kepada Allah, beribadah, sholatnya dijaga, kemudian sholat malam, baru minum-minum jamunya itu nomor 2. Nomor 1 itu mendekat dulu kepada Allah, karena yang bikin kita sembuh itu ya hanya yang maha kuasa gitu loh. Nah pertama-tama karena Mbak itu ada mahnya dulu ya Mbak, mahnya dulu itu disembuhkan dulu, karena dengan nanti Mbak langsung minum obat herbal itu takutnya terlalu keras. Nanti kan itu ada kayak keladi tikus, sambiloto, umbi dewa, itu nanti kalau mahnya nggak kuat ya nanti bisa perih gitu. Tapi dengan perihnya itu bukan berarti lambung Anda tambah luka, enggak. Jangan takut, kalau Anda memang kuat perih ya teruskan aja gitu. Jadi saya cerita sedikit ya, ini sarapan yang aman untuk orang diabetes, tidak menaikkan gula darah ya. Ini rendah karbosmanya, seandainya naik juga sangat sedikit, karena ini mie shirataki yang terkenal low karbo nih. Kemudian telur 1, mie shirataki 1 gulung. 1 gulung itu kecil, segede telur bebek gitu loh. Terus ini sawi, kemudian timun, terus dibumbu biasa ya teman-teman, kayak kita bikin mie goreng gitu. Bawang putih ditumis, kemudian dikasih lada, kasih garam, kasih kaldu jamur. Nggak pakai kecap ya, ini tadi pakai kecap manis aja. Kecap manis, maaf, kecap asin. Salah teman-teman ya. Ada cabai gendot. Cabai gendut. Saya bilang cabai gendut, tapi kata abangnya cabai gendot. Ini saya potong-potong jadi kayak paprika gitu loh. Tapi kalau paprika kan aku nggak suka, karena apa? Karena mahal. Rasanya ya biasa aja gitu, mending cabai gendut. Nah ini sarapan saya teman-teman. Jadi siapa bilang diabetes tuh gak bisa makan enak, ayo ngacung. Ini enak banget. Kemudian saya bikin teh, itu teh tawar ini. Gak pakai gula ya. Jadi kita belajar lah minum teh tawar, kopi tawar gitu, lama-lama udah biasa, itu enak kok. Kalau misalnya masih kepengen manis ya kasihlah gula stevia. Banyak banget sekarang pengganti gula, yang bagus juga ada ya, yang asli dari buah itu, cuman saya nggak beli. Saya pernah beli sekali tok itu pada awal-awal saya diet keto. Sekarang saya nggak mau beli, sayang banget, harganya itu 120 kalau nggak salah. Itu pemakaian hanya sebentar, kayak 100 gram kalau nggak salah, pokoknya sedikit deh. Nah makanya saya sekarang belajar untuk tidak makan manis. Seadanya bikin brownies juga. Kalau brownies memang harus manis. Bikin itu loh misalnya puding, nah puding agar gitu saya bikin asin aja, gurih asin gitu aja. Seandainya kepingin manis ya sedikit aja. Jadi kita latihan nggak makan manis ya teman-teman. Itu untuk apa? Menjaga kesehatan tubuh orang diabetes, supaya nggak kembali diabetes. Kita ini kan sudah mantan nih ya, sudah normal, gula darahnya mudah-mudahan normal terus gitu. Tapi kita juga jangan menganggap sudah aman nih tubuhku, sekarang aku mau makan nasi 2 piring. Jangan, tetap dikontrol ya, pola makan tetap dikontrol. Ini saya kasih ramuannya ya, bikin sendiri. Ini kalian bisa nanam umbi dewa di pot gitu, nanti dia numbuhnya subur banget. Yang penting kena panas. Nah itu kalian bisa lalap ya. Dulu saya punya tetangga orang Batak sakit kanker payudara. Dia makan itu, dipotek aja daunnya dimakan, pakai nasi. Dia dulu belum ngerti ya, tapi sembuh juga gitu loh. Nah yang sekarang saya anjurkan jangan makan nasi putih ya teman-teman. Untuk orang kanker yang tanpa DM, bolehnya nasi merah aja, karena nasi putih itu tinggi gulanya. Ya sama sih, nasi merah juga tinggi, tapi dia masih mengandung serat dan zat-zat nutrisi yang lebih bagus, banyak vitamin A, B. Nah itu untuk menunjang, untuk memerangi sel-sel kanker. Jadi kalau Anda nggak DM silahkan aja boleh, tapi tetap dikurangin ya, karbohidrat dikurangin, karena makanan kanker itu, sel-sel itu bisa hidup subur tuh karena kalian masih makan karbo.
Kalau kalian kuat sebaiknya ya diet keto itu. Jadi bener-bener low karbo, tidak makan gula, tidak makan tepung-tepung. Nah itu bagus banget untuk orang sakit kanker. Tapi saya nggak berani menganjurkan di sini. Ya kalian harus ikut diet mentoring karena setiap tubuh itu beda. Kalau untuk DM saya berani karena saya sudah mengalami sendiri. Untuk pasien kanker itu saya anjurkan ikut diet mentoring langsung di Zuma Herbal. Cari nomornya di deskripsi, saya ada nomornya ya. Nanti Anda akan didampingi menu makan sehari-hari. Nah kemudian ini jamunya ya teman-teman, kita nggak anti herbal ya. Saya seorang herbalis. Sejak tahun 2003 saya mulai ikut pelatihan. Kemudian 2006 ikut lagi pelatihan di Surabaya di Prana Sukma. Nah alhamdulillah semuanya udah selesai dengan sertifikat. Juga kita ikut ujian juga sudah diakui. Nah mulai sejak itulah saya mulai menekuni herbal. Nah untuk DM saya akui hanya herbal aja itu kurang, jadi harus perubahan pola makan tuh harus. Sama semua penyakit tuh gitu ya, harus ada perubahan pola makan. Baik itu jantung, baik itu kanker, di samping herbal kalian harus merubah pola makan, merubah isi piring. Nah terus ada lagi nih umbi yang bagus untuk kanker yaitu singkong. Singkong itu mengandung apa ya, yang untuk ngeracuni itu dulu siapa itu yang lagi heboh viral itu, antosianin ya. Aduh saya lupa nih, maklum lah nenek-nenek. Nah singkong mengandung zat itu teman-teman. Jadi kalau orang kanker itu boleh makan aja lah singkong ya. Ya nggak usah banyak-banyak nanti karena dia karbonya tinggi, jadi dibatasi ya, pengganti nasi aja. Misalnya pagi 20 gram itu kira-kira ya 2 sendok lah kalau disendokin ya. Kemudian nanti siang 4 sendok, sore 4 sendok, ditambah sayur mayur yang hijau yang mengandung banyak klorofil yang antioksidannya tinggi, contohnya seperti brokoli, sawi hijau, bayam. Ibu nggak asam urat, jangan mikirin yang lain-lain dulu. Kalau Anda nggak ada bawaan asam urat ya sudah ikutin aja. Tapi kalau ada asam urat nanti bisa diganti ya sayurannya. Nah makanya itu pentingnya diet mentoring itu di situ teman-teman ya. Makanya saya anjurkan, saya bukan hanya mencari uang aja ya, tapi saya juga memikirkan kesehatan pasien gitu loh. Jangan langsung aja hantem kromo, kalian sakit ini langsung ikutin YouTube saya, jangan ya. Semua tubuh itu beda-beda, keluarnya apa dan penyakit bawaannya itu apa, itu nanti dibikinkan menu makan yang beda ya. Makanya kalau yang untuk kanker saya anjurkan ikut kelas privat. Oke kita teruskan, ini jamunya ya. Jamunya ini yang sudah sangat diakui mulai dari dulu dipakai oleh nenek moyang kita secara turun-temurun, dan dia juga sudah ada uji klinis, preklinis. Jadi umbi dewa ini mengandung zat-zat untuk antigoulasi, untuk menghentikan pendarahan, untuk menghancurkan bekuan. Nih, baca nih. Antikoagulasi, mencairkan bekuan darah, stimulasi sirkulasi, memperbaiki sirkulasi darah, mendorong jalannya obat, menghentikan pendarahan, menghilangkan panas. Biasanya kalau kanker rahim suka pendarahan ya, cocok banget nih minum ini ya. Terus panas, antipiretik, membersihkan racun-racun, anti karsinogen, anti kanker ya, dan anti mutagenitas, diuretik. Nah ini daun dewa, nanti pohonnya saya unjukin ya. Pemakaiannya kalau daun dewa sebaiknya dicampur dengan umbi dewa. Umbi dewa ambil kira-kira 10 gram, daunnya ini 30 gram, mentah ya, seger, dicuci bersih lalu dimaem, keringnya segitu. Sehari itu 2 kali. Nah ini kalau hanya umbi dewa segitu. Tapi kalau ada campuran yang lain, misalnya ada juga ya keladi tikus juga bagus ya untuk kanker. Nanti kalian bisa nyampur keladi tikus. Nah kalau bubuk supaya gampang, kalian misalnya
mau beli yang bubuk ya, belinya itu di toko herbal yang sudah terpercaya. Itu bisa kalian beli di situ ya, jangan beli yang sembarangan wae, takutnya campuran malah nggak sembuh, nanti malah bahaya gitu loh. Cara penjemurannya bagaimana, semua itu kalau kita belinya itu di tempat-tempat seperti Karyasari aja ya. Karyasari itu suhu saya dulu di situ. Nah, itu saya merekomendasikan di situ ya teman-teman. Karena dia itu banyak banget dokter-dokter pun belanjanya di situ. Pelatihan herbal dulu juga ada di situ. Nah, sekarang Zuma Herbal membuka pelatihan herbal sendiri ya. Tapi sekarang online aja. Kemudian ini umbi dewa kalau dicampur-campur, umbi dewa 10 gram, keladi tikus 10 gram, sambiloto 10 gram, benalu teh 10 gram, kumis kucing 10 gram, temu putih, kunir putih masing-masing 10 gram, diaduk-aduk, terus di oven dengan api kecil sekali, apinya itu 60 derajat Celcius selama 15 menit. Lihat-lihat berapa jumlah yang kamu oven gitu loh. Kalau semakin banyak ya mungkin bisa sampai 20 menit ya. Tapi kalau ngoven itu hanya sedikit, satu loyang, itu bisa 20 menit dengan api yang sangat kecil. Tapi bentar-bentar diaduk ya. Nah, itu ada ikut di pelatihan ya, kayak gitu-gitu kalian jangan praktek sendiri ya. Nanti kalau ada apa-apa saya nggak tanggung jawab gitu ya. Karena ini riskan gitu ya. Karena ini ada kaitannya dengan keselamatan nyawa orang. Nah, lebih baik kalau Anda itu seorang awam daripada harus ikut pelatihan dulu, bayar. Terus kapan selesainya? Aduh, keburu ini deh sakit. Ya udah kalian beli aja yang udah jadi. Ya udah jadi tuh ada di Zuma Herbal. Kalian bisa lihat di Shopee, toko Kapi namanya Zuma Herbal ya. Kalian bisa lihat-lihat di situ. Ada jamu kanker, diabetes, prostat, dan lain-lain. Nah, itu yang racik seorang herbalis yang sudah bersertifikat, jadi kalian nggak perlu ragu lagi. Oke teman-teman, bagi Anda yang misalnya benar-benar nggak punya duit, nah saya kasih ramuan yang gampang aja ya, kalau kalian nggak bisa beli. Ini daun dewa tetap dipakai, karena ini aman, 10 gram, atau seger aja kalian lalap. Sekali makan itu kalau kecil-kecil 3 lembar, kalau gede-gede, kalau kecil-kecil 7 lembar, kalau gede-gede 3 lembar. Terus umbi dewanya itu ambillah 10 gram. Itu untuk 10 gram itu kalau dilalap itu untuk 2 hari. Jadi dipotong-potong kecil-kecil, dicuci bersih. Cuci bersih dulu baru dipotong-potong. Taruh di suatu tempat yang higienis, yang steril, lebay banget. Terus kita masukin kulkas. Nanti sekarang makan 3 kali, besok gitu. Jadi kalian memang harus nanam sendiri ya. Kalau beli itu juga susah, umbi dewa itu. Adanya sih sudah bubuk gitu. Dan itu sekilonya sekitar 450.000, mahal. Jadi kalian nanam aja sendiri. Saran saya, beli pohonnya di mana Bu? Di online banyak, tapi kalian hati-hati, kalian lihat juga, samain di Google bener gak, kan pohon banyak tuh ya di Google, kalian bisa samain ciri-cirinya apanya gitu. Kadang-kadang saya pernah beli pegangan dikasih Ibinahong dulu, beli di online, cuman saya lupa nama tokonya ya. Untungnya saya ngerti ya, saya buang aja, buat apa saya gak butuh Binahong gitu. Nah kemudian yang aman lagi yaitu kunir putih dan temu putih. Tapi temu putih itu kalian harus tahu. Kalau nggak tahu percuma. Jadi temu putih itu banyak banget. Namanya itu rancu sekali ya. Setiap daerah itu punya nama. Temu putih yang memang benar-benar spesifik untuk kanker itu namanya Curcuma zedoaria. Nah ini literaturnya. Temu putih Curcuma zedoaria ya, namanya pastikan itu nama latinnya ya. Nah, khasiatnya dia itu banyak banget untuk kanker mulut rahim, kanker rahim, nyeri waktu haid, tumor rahim, pelega perut, habis melahirkan juga. Nah dia efek farmakologisnya
dalam farmakologi Cina dan pengobatan tradisional disebutkan bahwa tanaman ini memiliki sifat antiinflamasi, hemostatik, jadi menghentikan pendarahan, melancarkan sirkulasi darah itu penting. Kemudian menghancurkan bekuan darah juga, dan anti kanker, anti neoplastik itu anti kanker ya. Ini pastikan belinya ini, dan bentuknya seperti apa kalian juga harus tahu, karena kalau yang dijual-jual itu di pasar semuanya hampir 90% tuh, saya pernah ke pasar gitu ya, sebelum saya ikut latihan saya pasti udah ke ini apa ya, mereka juga nggak niat nipu sih. Saya nanya gini nih, Bu, ada kunir putih ini, pasti saya dikasih itu yang untuk kanker, ya ini yang bagus. Jadi yang gombyo itu loh, yang ada anaknya kecil-kecil itu dikasihkan ke saya, padahal itu bukan ya. Jadi itu bukan, yang gombyo itu bukan, ya saya tekankan lagi ya. Jadi bentuknya ini seperti jahe, seperti lengkuas gitu, tapi rasanya itu pahit seperti bau alkohol ini. Nah, sebaiknya Anda beli 1 kilo. Kalau di Jakarta itu di Senen, di tokonya saya lupa ya, banyak di sana pokoknya toko-toko jamu empon-empon gitu, tapi bukan bumbu ya, ini termasuk herbal. Dia jualan herbal jamu lah, nanya aja sama satpamnya ya, di PD Senen Jaya itu loh, di situ kalau belanja. Nah, satu lagi sudah, temu putih ini ada gandengannya ya, ada pasangannya yaitu kunir putih, kunir mangga. Nah, ini teman-teman, ini kunir putih satunya lagi, bentuknya sama kayak jahe, tapi kebanyakan itu orang-orang bilang kunir mangga karena baunya itu kayak mangga, harum mangga gitu loh, jadi nggak pahit. Bahkan di Sunda ini dipakai lalap ya, yang muda-muda tuh dipakai lalap untuk maem nasi pakai sambal gitu. Makanya orang-orang Sunda itu banyak yang karena dia makan kunyit muda itu buat lalap. Ini saya nggak ngomongin orang Sunda ya, ngomongin adik saya sendiri tuh dapat orang Sunda. Orangnya cantik, tapi giginya adik saya itu agak kuning. Gara-gara apa? Makan lalapan kunir. Tapi kelebihannya kulitnya itu mulus banget. Nah, setelah dia jadi adik saya, kemudian udah nggak makan kunir lagi, nggak lalap kunir lagi ya. Akhirnya sekarang giginya putih kembali. Nah, itu di sisi lainnya itu baik, di sisi lainnya itu ya gitu jadi kuning giginya. Ya terserah, kalau kalian masih suka lalap kunir nggak apa-apa untuk kesehatan ya. Tapi ya itu efeknya gigi kalian akan kuning. Nah, ini efek farmakologisnya ya, dia juga menghentikan, merusak pembentukan ribosom pada sel kanker, anti neoplastik, dan lain-lain yang ada kaitannya dengan penghentian sel kanker ya. Dia juga mengecilkan rahim untuk habis melahirkan, menghambat pertumbuhan sel kanker nih, menghambat pertumbuhan sel kanker, untuk sakit emah, nyeri lambung. Nah, untuk Mbak Sri bisa konsumsi ini. Di samping dia juga menyembuhkan sakit lambung, dia juga untuk membasmi kanker Anda itu. Dah, kalian minum ini aja ya Mbak. Untuk yang lebih parah-parah lagi, yang sangat takernya itu harus ditaker bener-bener, itu saya nggak ngasih. Nanti saya takut khawatir ya, nanti orang-orang yang menyalahgunakan gitu loh, takutnya nggak bisa ngeracik, kemudian dia ngeracik lalu dijual, nanti bahayanya, nanti saya takutnya mereka begitu. Jadi untuk Mbak Sri minum yang ini aja ya, yang aman-aman aja. Oke, sekarang seperti apa daun dewa? Yuk ke kebun saya ya, ke kebun mini. Nah, ini teman-teman, daun dewa seperti ini nih. Saya punya tapi masih kecil tuh. Ya, daunnya tebel. Kalau yang ini sabung nyawa ya, beda. Orang suka salah kaprah. Ini bukan daun dewa, yang ini sambung nyawa. Nah, yang sambung nyawa itu bisa juga ya dicampurkan, boleh juga untuk obat kanker tuh boleh. Jadi maamnya itu dicampur. Tadi kan saya anjurkan dilalap mentah ya, itu lebih aman. Kalau
daun umbi dewanya 1 lembar dicampur dengan 1 lembar daun sabung nyawa dilalap mentah begitu. Itu boleh-boleh aja ya Mbak Sri. Oke teman-teman, saya rasa bagi Anda yang memerlukan ramuan, yang Anda kesulitan untuk meracik sendiri, kalau Anda ingin belajar meracik herbal, ikuti pelatihan herbal online Zuma Herbal. Ada ya, kalian bisa menghubungi nomor di deskripsi, Anda bisa daftar. Kemudian bagi kalian yang membutuhkan jamu-jamu herbal racikan, kami juga siap membantu Anda. Oke, sampai jumpa.